Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami Sakian channel Media Sejarah Islami. Kali ini saya dan tim berada di makam keluarga saya. Setiap minggu sekali ya teman-teman, kita bersama tim ziarah rutin kepada makam keluarga sendiri. Tentunya ada kakek, nenek, paman dan lain sebagainya. Kita berdoa bersama dan bersilaturahmi ya pada intinya. Setelah ini kita akan mengunjungi, menziarahi, bersilaturahmi ke Pangeran Makam Selawe. Ya, tepatnya di Indramayu. Kita akan menziarahi, doa bersama di sana. Kita akan menelusuri pula bagaimana sejarah Pangeran Makam Selawe hingga masuk ke dalam daerah Indramayu ini. Kita akan mencari informasi bagaimana sih sejarahnya, ataupun nanti kita akan silaturahmi kepada pengurus makam tersebut. Baik, simak video sampai selesai ya. Sebelum menonton, kalian subscribe, like, share, and comment. Terima kasih, syukron. Baik teman-teman semua, kita sedang berada dalam perjalanan menuju ke tempat pemakaman Pangeran Selawe. Tepatnya di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Indramayu. Dimohon untuk meneliti ya teman-teman jalan yang kita tuju ini, biar kalian tahu petunjuk arah yang tepat untuk menuju pemakaman Pangeran Selawe. Nah, biar kalian tidak salah arah teman-teman, simak rutenya. Ini kita sedang menuju ke Pangeran Pemakaman Selawe. Tentunya kalau seandainya kalian arah dari Bundaran Manggai teman-teman, ataupun dari kota, kita akan menemukan suatu persimpangan yang tentunya banyak patung kijangnya. Nanti kita ambil ke arah kanan, tentunya kalau seandainya dari arah Cirebon ataupun kota Indramayu, dari kotanya. Nah, inilah suatu bentuk perjalanan kita yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Tentunya sangat senang sekali kita masih diberi kesehatan, masih diberi kaki yang sempurna untuk melangkah, untuk berdoa bersama di tempat-tempat wisata religi, tentunya di pemakaman para ulama, sesepuh ataupun lainnya. Ini adalah jembatan yang dimana salah satu pusat perhatian dari semua daerah, tentunya di kota Indramayu yang asri dan tentram. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di lokasi tempat pemakaman Pangeran Selawe. Ini kita sudah masuk ke wilayah Desa Dermayu ya teman-teman. Tentunya perhatikan terus arah petunjuk yang kita tuju. Nah, ini adalah pemakaman umum Desa Dermayu. Nah, sampainya di lokasi kalian akan menemukan plang yang bertulisan situs makam Selawe. Ikutin terus petunjuknya ya teman-teman. Nah, ini kita telah tiba di lokasi yang kita tuju teman-teman, berdekatan pula dengan Masjid Pusaka Desa Dermayu. Ini kita sudah sampai lokasi ya teman-teman. Tuh, tentunya sangat indah, nyaman untuk bagi para peziarah ya teman-teman. Baik teman-teman semua, kita sekarang sudah berada di pintu masuk makam Pangeran Selawe. Tentunya setelah ini kita akan masuk menziarahi, doa bersama di makam beliau, mengambil berkahnya lah, mengambil berkah daripada sohibul makam yang dekat-dekat, orang-orang yang dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah ini kita akan bersilaturahmi dan mencari informasi kepada pengurus makam tersebut ya. Tetap pantau videonya sampai selesai. Terima kasih.
Baik, kembali lagi teman-teman. Inilah tempat suasana lingkungan makam Pangeran Slawe. Tentunya yang sangat tenang, tentram untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman, sebelum kita berbincang-bincang mengenai sejarah Pangeran Slawe, kita melakukan doa bersama, tahlil bersama di pemakaman beliau. Tentunya yang kita harapkan adalah keberkahan daripada Sohibul Maqam. Ini adalah suasana pemakaman Pangeran Slawe. Mari simak videonya sampai selesai, teman-teman, sembari menikmati suasana yang sejuk, tentram, dan nyaman bagi para peziarah. Baik, bismillah teman-teman semua. Kita dan tim bersama Ibu Tuti sedang berada di Maqbarah makam Pangeran Slawe. Tentunya kita bersilaturahmi nih Bu ya. Iya. Bertanya-tanya mengenai sejarah sih Bu ya. Ya, sebelum itu memasuki cerita sejarah, ingin bertanya biografi Ibu. Boleh. Di sini ya udah berapa tahun gitu. Adapun keluarga Ibu temurun-temurun silsilah dari Ibu sampai ke nenek Ibu. Enggak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama Ibu Tuti Herawati, dinas Ibu di Instansi Balai Pelestarian Cagar Budaya di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah Ibu di sini sebagai juru kunci atau juru pelihara kurang lebih dari tahun 2000 sampai sekarang masih Sudah lama ya Bu ya. mengemban amanah Sampai sekarang. ya. Berarti berapa tahun? Sekitar 22. 22 tahun Bu ya. Alhamdulillah. Kita waktu Masih yang diberi pendek, sehat ya. Bu ya. Amin, Masih diberi amin, sehat amin, panjang amin. umur lah insyaallah. Barokallah. Silsilahnya Ibu jadi kunci itu turun temurun dari buyut Ibu sampai keturunan yang atau yang keberapa nih Ibu. Udah banyak turun temurunnya. Jadi Ibu ingin menceritakan sejarah singkat ya. Iya. Sejarah singkat makam Pangeran Slawe itu dari mana dan siapakah beliau-beliau itu, dan apakah yang disebut dengan makam Pangeran Slawe. Yang disebut dengan makam Pangeran Slawe itu karena jumlah makamnya ada 25 makam. 25 Bu ya. Sedangkan 25 makam itu 24 makam digurui oleh Pangeran Guru. Sedangkan Pangeran Guru itu mempunyai 3 gelar nama. 3 gelar nama Bu ya. ya. Pertama Pangeran Dharma Kusuma, kedua Aryadila, dan ketiga Pangeran Guru Wiryanata Agama. Karena beliau itu guru besar Islam dari Sumatera ke tanah Jawa ini, maksud beliau itu juga mensiarkan Islam. Mensiarkan Islam. Dan yang satu petilasannya Nyi Endang Dharma Ayu dari kerajaan Sumedang Larang. Ya, awal ceritanya itu Raden Arya Winarda itu lagi semedi, dapat wangsit dari kakeknya yaitu Kisidung. Nah, wangsitnya Raden Arya Winarda itu suruh membabat Alas Cimanuk yang tempatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya Raden Winarda itu menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut, jangan dulu menyeberangi sungai itu karena bukan Sungai Cimanuk. Nah, akhirnya Raden Winarda itu sebelumnya menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali tersebut itu, jangan dulu menyeberangi sungai itu karena bukan Sungai Cimanuk. Setelahnya Raden Winarda itu menemukan kijang bermata intan, sedangkan kijang bermata intan itu yaitu jelmaannya kakeknya. Tanda-tanda ciri-cirinya di atas tanggul kali tersebut itu sebetulnya bukan kijang asli, tapi kijang jelmaan. Nah, akhirnya Raden Winarda itu barulah menyeberangi sungai tersebut, dan terdapatlah di sebelah barat Sungai Cimanuk itu hutan yang sangat lebat, namanya hutan Cimanuk. Itu awal mulanya di situ. Nah, setelah nyampe di hutan Cimanuk,
Raden Wiloda membabat alas tersebut. Setelah dibabat alas tersebut, jadilah sebuah pedukuhan yang dinamakannya dengan Duku Cimanuk. Itu yang babat alas pertama, Ya, babat Raden alas Arya pertama, Wilanodra. Raden Arya Wilanodra. Dengan itu siapa? Kitinggil ya Bu Ya, ya? Kitinggil itu Kitinggil, ya, pamannya. pamannya gitu ya. Akhirnya setelah menjadi sebuah pedukuhan yang dinamakan dengan Duku Cimanuk, banyaklah penduduk yang bermukim di pedukuhan tersebut karena tanahnya sangat subur untuk bercocok tanam. Iya, iya. Nah, akhirnya setelah banyak penduduk yang bermukim, Raden Wiloda pamit sama pamannya yaitu Kitinggil untuk pulang ke Bagelen untuk melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau itu sudah selesai mengemban amanah dari kakeknya. Dan untuk Kitinggilnya berarti masih menetap di Indramayu ya? Bukan Indramayu, belum. Oh, belum Indramayu. Belum. Masih pedukuhan. Masih pedukuhan. Masih pedukuhan. Sedangkan Raden Arya balik lagi ke Ke Bagelen untuk Bagelen. melaporkan ke ayahandanya. Akhirnya setelah Raden Wiloda berada di Bagelen, Kitinggil di pedukuhan Cimanuk, datanglah sesosok wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya Nyi Endang Dharma. Iya. kalau boleh tahu itu Nyi Endang Dharma berasal dari mana? Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang. Beliau itu diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Bisa Ya, Desa tapi Bidaduro. maksud beliau itu dari kerajaan Sumedang Larang ke tanah Jawa tersebut itu mensiarkan Islam tepatnya di pedukuhan itu karena rakyatnya masih awam, penduduknya masih awam, masih berbau dengan Buddha. Udah, iya dulu ya. Walaupun Sunan Gunung Jati sudah menyebarkan Islam, tapi di pemukiman Duku Cimanuk itu masih berbau Buddha. Akhirnya diislamkanlah oleh Nyi Endang Dharma, baru sebagian penduduknya. Nah, setelah Nyi Endang Dharma sudah menetap di pedukuhan, terdengarlah sampai ke Palembang, ke Sumatera, sampai ke Pangeran Guru Wiryanata Agama atau Pangeran Dharma Kusuma atau Pangeran Arya Dina. Bisa disebut Pangeran Selawe ya. Ya, dan disebut Pangeran Selawe itu jumlah Heeh. para ulamanya, para santrinya. Santrinya. Tapi lebih Ya. tepatnya Pangeran Guru. Ya, Pangeran Guru, karena beliau itu guru besar Islam dari Sumatera ke Tanah Jawa ini beserta santrinya yang jumlahnya 2-3 itu datang ke Tanah Jawa itu maksud beliau itu menyiarkan Islam. Ya. Tapi setelahnya beliau sampai di Tanah Jawa mensiarkan Islamnya belum begitu berkembang, keburu beliau itu melihat kecantikannya Nyi Endang Dharma itu, dia senang, dia terpesona. Terpesona Bu ya. Dia ingin mempersunting Nyi Endang Dharma untuk menjadikan istrinya. Jadi si Pangeran Guru ini terkesima dengan kecantikan Nyi Ya. Endang ya. Terpesona lah, tertarik. Akhirnya Nyi Endang Dharma diminta oleh Pangeran Guru, Nyi Endang Dharma menolak. Akhirnya Pangeran Guru itu ingin mempersunting Nyi Endang Dharma, Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Pangeran Guru, lebih baik. Akhirnya 24 santri beserta gurunya itu melawan Nyi Endang Dharma satu itu bisa dikalahkan semua. Bisa dikalahkan oleh Dengan Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma. Pangeran Guru dan Ya. prajuritnya dikalahkan oleh Nyi Nyi Endang. Endang Dharma itu dengan sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning itu tidak makan waktu, langsung gugur semua di medan peperangan, padahal merebutkan cintanya Nyi Endang Dharma. Akhirnya Pangeran Guru beserta santri itu dimakamkannya tepatnya di pedukuhan Cimanuk itu. Nyi Endang Dharma bersimpul, saya datang dari kerajaan Sumedang Larang ini ke Duku Cimanuk, khususnya ini tempatnya ini tanah Jawa, bukan untuk Menyiarkan Islam tujuan awalnya ya. mensiarkan pertamanya Islam mensiarkan awalnya. Jadi banyak salah sendiri. Setelah peperangan Nah, itu setelah Nyi Endang peperangan, Dharma tetap ada di pedukuhan tetap ada di Cimanuk. pedukuhan. Penyiaran Islam Ya. lagi dilanjutkan. Dan dikasih Islamnya sambil menimba ilmu kanuragan. Cuman Kitinggil sebagai pamannya Raden Wiloda itu kembali ke Bagelen, melaporkan ke Raden Arya Wiloda bahwa di pedukuhan Cimanuk itu telah terjadi peperangan antara Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru. Sedangkan kedatangan beliau berdua itu tidak diketahui oleh Raden Arya Wiloda. Dan pada saat itu juga Raden Arya sedang ada di Bagelen. Nah, terpaksa Raden Wiloda itu pulang kembali ke pedukuhan Cimanuk. Kedatangan Raden Wiloda kembali ke pedukuhan Cimanuk itu untuk minta pertanggungjawabannya kepada Nyi Endang Dharma atas kerusakan pedukuhan tersebut. Sedangkan yang babat alas pertama itu ya Raden Raden Wiloda. Wiloda. Nah, akhirnya apa, Nyi Endang Dharma itu menolak
saya tidak bertanggung jawab karena saya datang dari kerajaan Sumedang Larang ke Tanah Jawa ini bukan untuk perang, tapi menyiarkan Islam. Nah, akhirnya lama kelamaan antara Nyi Endang Rama sama Raden Wirodo itu perang mulut. Lama kelamaan perang mulut. Raden Wirodo itu terpesona lagi melihat kecantikan Nyi Endang Dharma. Terpaksa Raden Wirodo itu ingin mempersuci lagi Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma tetap menolak. Padahal Nyi Endang Dharma itu sudah menaruh hati sama Raden Arya Wilalodra. Cuma ibaratnya tahan uji, tahan nafsu, tahan uji. Cuman untuk Nyi Endang Dharma kayaknya di Indramayu itu belum ada petilasannya ya Bu ya. Belum ada. Ya, belum ada. Kalau untuk penyiar Islam yang lain kan kayak misalkan ada Raden Arya kan sudah ada di sini, ada Makam Sawe, ada di sini. Nah, akhirnya Nyi Endang Dharma itu perang sama Raden Wilalodra. Pertarungan lagi. Cuman pertarungannya Nyi Endang Dharma sama Raden Wilalodra itu makan waktu yang cukup lama, dari hari, minggu, bulan, tahun, berabad-abad itu gak ada yang kalah. Cuman terpaksa Nyi Endang Dharma itu sudah merasa kewalahan. Akhirnya Nyi Endang Dharma itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Si Nyi Endang ini menjeburkan diri. Ya, tapi beliau itu menjeburkan diri itu bukan untuk bunuh diri, tapi menghilangkan jejaknya supaya tidak dikejar-kejar dan tidak dinikahi oleh Raden Arya Wilalodra. Nah, setelahnya beliau itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, Nyi Endang Dharma itu menimbulkan suara tanpa rupa. Ada suara tapi gak ada wujudnya. Oh iya, zaman dulu kan kayak di film-film itu Bu ya. Iya, pemandang suaranya ada tapi wujudnya nggak ada. Yang slogannya itu Raden Arya Wilalodra, tolong abadikanlah nama Nyi Endang Dharma. Nanti di kemudian hari sebuah pedukuhan Cimanuk itu akan menjadi sebuah kota yang dinamakannya dengan kota Indramayu. Jadi kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Dharma Ayu. Makanya slogan Indramayu kan Dharma Ayu. Jadi nama Nyi Endang Dharma itu harum. Karena ada di mana-mana Endang Dharma Ayu. Bahkan orang pun juga kalau dikasih nama Dharma Ayu kan ada semua, itu ciri khas dari Nyi Endang Dharma Ayu. Nah, ini jumlah makam yang 25 ini, jumlah makam 24 makam, ada jasadnya. Seperti beliau Pangeran Guru beserta santrinya, dan satu petilasannya Nyi Endang Dharma. Petilasannya di Nah, sini. ada di sini. Petilasan Nyi Endang Dharma itu ibaratnya waktu dia peperangan sama Raden Wilalodra, ingin dibikin petilasannya di samping Pangeran Guru. Jadi dibikinlah petilasannya Nyi Endang Dharma di belakang kalian. Tempatnya di sini dia. Tempatnya di sini. Jadi ada perbedaannya antara makam dengan makom. Kalau makam ada jasadnya, kalau makom cuma petilasan. Nah, makanya makam 25 dengan jumlah bunga yang jumlahnya 25 ini ada mitosnya. Yang namanya mitos itu bisa nyata dan bisa tidak nyata. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Tetap wallahualam, segala-galanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kalau kita penasaran bunga 25, makam 25 kita bagikan satu persatu. Dengan bismillah kita membagikan bunga tersebut. Nanti kelihatan dalam diri kita masing-masing. Apakah bunga ini pas, apakah bunga ini lebih, apakah bunga ini kurang dibagikan ke makam. Kita bisa dilanjut, bisa dimulai. Barangkali penasaran kita boleh Ibu. baik. Baik teman-teman, sudah kita mencari informasi mengenai sejarah Pangeran Guru dan sekaligus para leluhur-leluhur dulu perjuangkan tentunya di kota Indramayu ini. Jadi yang teman-teman semua yang belum tahu mengenai sejarah para leluhur, setelah tahu informasi ini menjadi tahu, khususnya untuk masyarakat Indramayu. Nah, setelah ini kita akan membagikan bunga-bunga yang disediakan oleh di sini untuk membagikan di beberapa makam, tentunya di Makbaro makam Pangeran Guru ini. Jadi simak videonya sampai selesai, jangan kemana-mana. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap kalimat bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita bersama tim selaku ingin membagikan satu persatu kembang ini kepada makam-makam para leluhur beliau, tentunya kepada Pangeran Guru ya.
Semoga ya hasil jawaban ini Allah yang nentukan. Kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini hanya kepercayaan kita sendiri. Tentunya jangan ini bukan suatu bentuk kemusyrikan ya, teman-teman. Bukan suatu apa, tapi ini adalah bentuk rasa tabaruk kita, tawaduk kita kepada para leluhur. Baik, simak videonya sampai selesai. Terima kasih. Baik ya teman-teman, ini kita sedang melakukan syarat tentunya, yaitu menaruh bunga yang berjumlah 25 ke makam yang berjumlah 25 juga. Konon sih menurut para masyarakat sini, tentunya juru kunci, katanya jika bunga tersebut pas tidak kurang dan tidak lebih dalam membagikan bunga yang berjumlah 25, maka orang tersebut akan mendapat kejayaan dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman. Kita hanya menjalankan syarat, tentunya semua jawaban kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari simak videonya sampai selesai teman-teman. Baik teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin, kita bersama tim telah selesai membagikan bunga kepada para leluhur-leluhur yang ada di sini, tentunya di makam Salawe ini. Semoga ya kedatangan kita, silaturahmi kita, ziarah kita semoga diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kedatangan kita hanya bersilaturahmi, menziarahi di makam beliau, bukan maksud apa-apa. Dan telah selesai pula kita berbincang-bincang kepada pengurus, yaitu Ibu Tuti selaku pengurus makam Salawe ini. Semoga informasi pengetahuan yang beliau sampaikan kepada kita semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, tetap pantau channel ini sampai selesai. Subscribe, like, share, and comment. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.